Jumpa lagi di channel Cuan Cuk. Pokoknya cuan terus Cuk. Oke, hari ini gara-gara kasus buff Doge koin yang kemarin sempat turun dalam dan sebelumnya naik hingga ribuan persen hanya dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Gara-gara itu banyak yang japri atau masuk ke grup Telegram di bawah itu tanyanya bukan lagi ke koin ada koin XRP atau koin-koin yang ada di umumnya yang ada di toko kripto maupun Binance atau Indodax, tapi pada nanyanya jadi koin yang disebut koin micin atau koin receh atau dalam bahasa Inggrisnya SHIT koin ya, nggak saya sebutin. Nah, intinya kenapa kok saya mau bahas ini? Bukan karena saya menganjurkan beli. Intinya semua resiko ditanggung sama penumpang ya, terlepas dari teman-teman mau masuk di YouTube manapun, grup Telegram manapun, semua resiko ditanggung teman-teman. Saya tidak merekomendasikan secara langsung untuk koin micin ini, tapi kalau teman-teman mau tradingkan silahkan, karena sebetulnya bisa nggak mendapatkan profit dari token micin ini? Ya bisa, asalkan itu tadi ada analisanya untuk meminimalisir setidaknya koin yang kita pilih itu tepat, bukan scam. Intinya seperti itu. Saya langsung mulai aja, kasusnya apakah itu koin micin. Jadi koin micin itu kenapa kok dinamakan seperti itu, yang dalam bahasa Inggrisnya SHIT koin. Intinya koin micin itu adalah koin yang kapitalisasinya rendah, market cap-nya itu sangat rendah. Bahkan kalau kita masuk di coinmarketcap.com di sini ini, market cap-nya kadang nggak sampai ditulis karena saking kecilnya. Dan teman-teman juga bisa dilihat, saya ambil contoh kasus buff Dogecoin ya, yang sekarang lagi turun lumayan, hampir 50%. Supply-nya itu besar banget. Di sini lihat total max supply-nya kalau ditulis di sini ya, yang tertulis di sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, itu nolnya ada 5, itu berarti lebih, jadi 1000 triliun di sini untuk supply-nya. Jadi supply-nya itu besar, tapi harganya seringkali, nggak semuanya ya, seringkali teramat sangat murah, rendah banget. Nolnya banyak sekali, teman-teman bisa kali sendiri dalam rupiah, kali 14.000 ini jadinya cuman berapa rupiah, 0,00 berapa rupiah, masih murah banget. Dan itu semua makanya kenapa ini disebut koin micin, basisnya dari itu, supply-nya besar, harganya murah banget, harganya receh bisa dibilang itu. Dan yang terakhir, koin micin ini seringkali tidak memiliki tujuan yang jelas. Maksudnya tujuan yang jelas itu gimana? Jadi setidaknya, sekali lagi saya pakai tolak ukur buff Dogecoin ya. Jadi yang ditulis di sini jelas, ada roadmap-nya. Roadmaps itu dia intinya mau ngapain aja, P1, P2, P3, P4, P5. Ini lengkap ya, di sini ada donation dan lain sebagainya, ada charity. Cuman kita nggak ngerti kebenarannya, ini udah dijalankan atau belum, charity-nya dan lain sebagainya, itu baru sebatas tulisan di websitenya. Meskipun mungkin ini sudah dilakukan, tapi informasinya masih kurang. Itulah yang kenapa kok disebutkan masuk dalam koin micin. Itu hal-hal yang di atas tadi, hal-hal yang menyebabkan ini kenapa namanya koin micin. Itu pertama. Terus lanjut, kalau misalnya kita tetap mau investasi atau trading di koin micin, caranya gimana untuk meminimalisir setidaknya kita masuk di koin atau token yang lebih tepat. Jadi ada cara-caranya. Yang pertama, jadi ini akan jadi video yang cukup panjang karena saya nggak mau terlalu sering bahas koin micin, bukan karena ini jelek atau gimana, karena resikonya juga tinggi, returnnya tinggi, kemungkinan cuannya sangat tinggi, bahkan karena di buff Dogecoin kemarin ribuan persen dalam waktu kurang lebih 1 minggu, tapi resikonya juga sama tingginya. Intinya gitu. Jadi yang pertama, cara milih, kita pilih itu token micin yang sudah masuk minimal di coingecko.com nih, atau di coinmarketcap.com seperti ini websitenya. Di dua itu salah satu juga boleh, antar kalau udah masuk di coingecko.com ataupun coinmarketcap.com, setidaknya bisa mengurangi resiko karena datanya bisa kita lihat. Yang berikutnya adalah ada Twitternya. Itu penting. Kenapa? Karena
Twitter ataupun medsos lainnya ya, meski dia beberapa ada Telegram. Nah, itu juga penting karena apa? Supaya kita bisa tahu update informasinya seperti apa. Setidaknya ada update. Oh, ini update sudah sampai mana perkembangan projectnya atau apa yang mau dilakukan oleh token itu jadi lebih jelas. Contoh, saya buka Twitter di sini pakai BabyDoge. Nah, ini juga satu hal yang positif ya, teman-teman bisa cek. Di sini untuk kasus BabyDoge ini ada centang biru. Teman-teman bisa tahu sendiri kalau di Twitter ada centang biru, setidaknya sudah diverifikasi oleh tim Twitternya. Dan ini salah satu pertanda positif. Selain punya medsos Twitter ini, dia juga centang biru. Berarti untuk kasus BabyDoge ini setidaknya sudah 1 poin sendiri nih, lolos sensor istilahnya, lebih aman setidaknya. Ini ada perkembangannya, dia lagi ngapain aja, ini update terus. Ini satu hal yang positif bagi koin micin. Akun Twitter bisa juga masuk ke Telegram. Kalau kita lihat tadi Buff Doge itu ada grup Telegramnya, di sini disebutkan, dan teman-teman di grup di Telegram saya juga posisinya info memang ada grup Telegramnya untuk Buff Doge. Itu salah satu nilai positif. Selanjutnya teman-teman bisa cek dari BSC scan atau Ether scan. Itu apa? Itu untuk ngecek. Contohnya gini, saya mulai aja pakai contoh gini. Saya masuk di coinmarketcap.com, saya masuk di bagian spotlight. Di sini ada banyak banget koin micin pilihannya dari yang lagi trending, biggest gainers atau biggest losers. Nah, di sini saya coba masuk ke gainers aja ya, yang naiknya udah tinggi sekali. Kita cek bareng-bareng ini. Harganya yang masih murah banget, Lil Flocky. Nolnya banyak sekali. Kita cek bareng-bareng apa itu BSC scan. Jadi ini kontraknya kita copy, di sini ada tulisannya kontrak, dia Binance Smart Chain. Berarti kalau kita mau ngecek Lil Flocky ini masuknya ke BSC scan. Maksudnya adalah jadi dia di jaringannya Binance. Intinya seperti itu. Kita copy di sini. Ya, kita copy kontraknya tadi, kita masuk. Nah, nanti di sini akan keluar informasinya di token tracker. Teman-teman klik, ini namanya keluar Lil Flocky. Kita klik di sini. BSC scan ya. Nah, di sini akan kelihatan total supply-nya dan holdersnya berapa. Nah, ini penting holdersnya supaya kita bisa tahu ini kalau yang megang sudah lebih banyak, setidaknya itu memberikan keamanan tersendiri dibanding yang masih sedikit ya. Ini dan ini 8.000 ini jelas masih sedikit untuk Lil Flocky ini ya. Ini masih kecil intinya. Dan teman-teman bisa juga lihat transaksinya, transfernya di sini. Apakah ada transfer masuk dan transfer keluar. Ini intinya apa? Jadi ini misalnya dari Pancake keluar ke rekening dompet mana, dan terus di sini ada dari rekening dompet tertentu masuk ke Pancake. Intinya untuk melihat, oh ini ada transaksi jual, ada transaksi beli. Artinya kalau kita ambil token ini harus dipastikan kita juga bisa beli sekaligus jual. Jangan cuman beli nggak bisa jual, itu bahaya. Kalau nggak bisa jual otomatis kita juga nggak bisa realisasi cuannya, kita juga nggak bisa, kita bisa jadikan tolak ukur. Kalau nggak bisa jual kemungkinan besar ini koinnya scam atau penipuan. Intinya seperti itu, kita bisa cek dari BSC scan ini transaksi keluar masuknya. Kalau bisa keluar dan bisa masuk berarti setidaknya ini aman. Terus kita juga bisa cek comments-nya. Nah, di komen ini nih juga penting kita sortir dari yang terbaru. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu nih kalau misalnya ternyata ada yang sudah masuk ke token ini duluan, terus ternyata dia nggak bisa jual atau dan berbagai macam masalah yang mungkin timbul, biasanya kan dia akan komen. Nah, kita bisa baca kalau ada komen yang negatif di sini, kita bisa tahu. Jadi nggak perlu ngambil dulu karena sudah ada korban. Intinya seperti itu. Dan saya kasih contoh langsung aja yang beberapa hari yang lalu ada yang japri melalui Telegram soal baby care. Jadi di baby care ini kita langsung kasih contohnya aja ya di tadi BSC scan. Saya langsung kopikan di sini baby care biar lebih jelas kenapa kok ini jangan sampai masuk. Jadi ini dan terus masuk token trackernya, diklik aja. Jadi di kasus baby care ini holdersnya udah 14.000, cukup lumayan, cukup banyak, cukup banyak. Tapi kalau kita lihat di sini transaksinya nanti teman-teman juga bisa cek transaksinya itu satu arah. Jadi kebanyakan transaksinya itu banyakan beli, nggak bisa keluar jual. Dan kalau teman-teman cek di komennya
dan kita sortir berdasarkan yang terbaru. Di sini isinya scam, don't buy, scam, try sell tapi nggak bisa, dan lain sebagainya, berbagai masalah muncul di sini. Nah, ini bisa dijadikan tolak ukur kalau teman-teman pengen beli suatu token micin. Cek dulu misalnya jaringannya di BSC atau Binance, teman-teman bisa cek di BSC scan. Kalau misalnya jaringannya di Ethereum, contoh kalau yang jaringannya di Ethereum, saya kasih contoh aja di sini ya, langsung saya sediakan contohnya, misalnya Kisu Inu, token Kisu Inu. Di sini kontraknya ada tertulis Ethereum, masuknya bukan di BSC scan tapi di Etherscan.io ya, jaringannya Ethereum. Di sini udah saya sediakan nih, langsung keluar. Kalau teman-teman masukin Kisu Inu di BSC scan, maka informasinya nggak keluar karena jaringannya di sini Binance. Kita harus sesuaikan di Etherscan. Nah, ini akan keluar. Di sini akan keluar informasinya, transfernya gimana. Kalau sudah ada transfer masuk dan keluar, setidaknya aman. Di token ini berarti bisa jual beli, setidaknya bukan sebagai penipuan untuk saat ini ya. Komen-komennya juga masih positif, berarti itu oke. Intinya dari BSC scan dan Etherscan itu seperti itu, sangat bagus banget untuk seleksi token micin sebelum kita beli. Lanjut, yang berikutnya ada website, cek website. Nah, kita cek lagi contoh websitenya Babycare tadi yang ternyata scam ya. Nah, ini Babycare ini kalau kita lihat websitenya sebetulnya tidak ada yang aneh, cuman di sini ada yang lebih penting lagi. Informasinya hanya sebatas tulisan. Kalau kita cek Babycare ini nggak punya media sosial. Di sini nggak ada media sosial. Itu salah satu poin minus. Jadi segala tulisan ini kalau dicek ya ini hanya sekedar tulisan aja. Istilahnya kita perorangan aja, kalau cuman mau ngetik seperti ini aja bisa. Dan di sini yang aneh ada tokenomic bagi yang mempunyai, yang hold 500k Babycare token. Bisa teman-teman bisa cek di sini ada cake, ada ini bonusnya, jadi rewardnya bagi yang holder ya. Ini cukup aneh, istilahnya setelah dicek bagi yang holder cake maupun ada 4% reward, ini nggak kejadian, istilahnya seperti itu. Ini nggak kejadian, ini bisa dicek langsung ya kalau teman-teman mau. Our mission dan lain sebagainya. Nah, ini tidak ada yang jelas. Di sini ada video-video, ini juga kita nggak ngerti ini videonya asli atau enggak. Nah, itu, dan istilahnya ini tidak ada media sosialnya, itu yang paling penting, yang paling ngeri ya istilahnya. Nah, ini kalau dari sisi website. Nah, di website ini kalau saya mau bandingin dengan koin micin yang lain supaya lebih jelas, koin micin yang setidaknya lebih jelas, websitenya seharusnya seperti ini. Di atas sendiri itu langsung ada berisi informasi white papernya tentang project-projectnya, perjalanan dia. Terus kalau kita scroll ke bawah lagi, dia punya komunitas, punya media sosial, secure safe karena sudah diaudit. Ini penting juga, audit nanti akan saya jelaskan juga. Dan yang lebih penting lagi adalah cara mendapatkan tokennya dan sudah dirilis kemana aja. Ini juga penting, nanti akan saya bahas, dirilis ke exchange mana aja. Dan ini ke bawah lagi kita akan semakin banyak mendapatkan informasi sudah holdernya berapa, 200.000, yang artinya holder 200.000 itu sudah lebih banyak dibanding tadi contoh sebelumnya di ribuan dan puluhan ribu. Terus ada swap, dan yang terpenting adalah proses pace-nya. Ini sudah masuk mana aja, dia kasih centang yang sudah dilakukan. Lanjut pace berikutnya udah komplit, terus berikutnya dia kasih progress. Ini jauh lebih jelas ya, ini in progress 500.000 holder DSP, teman-teman bisa baca. Informasinya lebih jelas dibandingin yang tadi. Ini hanya sekedar tulisan. Ini sampai mana prosesnya nggak ada yang tahu. Ya, stage 1, stage 2-nya ini belum dicentang, stage 3-nya, ke-4-nya sudah ada centangnya, ini 5-nya centang. Atau yang ini sudah dilakukan, itu aneh, nggak jelas. Intinya seperti itu dari perbandingan seperti ini ya. Kalau mau lebih jelas lagi bisa fatcat.token.com. Bukanlah sebuah saran, tapi saya ngasih contoh, ini lebih jelas dibanding yang sebelumnya. Lebih bagus lagi kalau ada seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat roadmap-nya sampai ke detail-detailnya. Contoh, kalau di Vanguard ini ada yang namanya roadmap tapi berdasarkan waktu. Lah, ini otomatis kan lebih jelas. Teman-teman bisa cek
targetnya, waktunya kapan, kuarter pertama, kuarter kedua tahun 2021, bahkan sampai 2022-nya ini sudah jelas, ada kuarternya ini jauh lebih jelas dibanding hanya sekedar kisu tadi ini yang cuman in progress tapi waktunya juga nggak jelas. Nah, ini secara website yang Fankit ini lebih menarik, lebih menjanjikan. Nah, itu cara memilih token berdasarkan website. Lanjut yang berikutnya, itu ada kembali lagi ke yang dasar, logo dan nama. Teman-teman bisa cek, saya kasih contoh aja kembali ke awal, kita lihat aja dulu ini. Fankit seperti ini, logonya udah kelihatan, ini nggak asal cuplik, ini buatan sendiri. Terus kita lihat tadi, Kisu Inu itu logonya anjing, teman-teman juga bisa lihat, ini custom buatan sendiri. Kita bandingin kalau misalnya yang habis ada kejadian hancur berkeping-keping itu adalah Squid Game token, logonya seperti ini. Teman-teman bisa bandingin sendiri. Ini aja gambar orangnya semuanya nyuplik dari film. Namanya juga nggak buatan sendiri, cuma sekedar nyuplik. Dari situ aja sebetulnya kita juga bisa seleksi. Kalau gambarnya aja cuman istilahnya cuman menjiplak, nyonto, nama juga nyontos, itu bisa kita gambarkan coret aja dari list pilihan token micin kita, semudah itu. Intinya seperti itu kalau dari logo maupun dari nama. Lanjut yang berikutnya, itu listing di mana aja. Nah, ini kita bahas exchange ya. Tadi kita lihat dari Kisu Inu, tadi exchange-nya itu sudah banyak sekali masuknya. Itu salah satu hal yang menjanjikan untuk sebuah token. Jadi tadi kalau kita cek dari exchange-nya, nah ini OKX Poloniex ini teman-teman bisa cek sendiri exchange ini seperti apa, kembali ke coinmarketcap.com. Ini bisa dilihat di kriptonya, terus nanti di exchange ini kita pilih spot. Ini bisa cek di sini gimana kualitas dari exchange tersebut, itu bisa dicek. Nah, itu juga sangat menjanjikan kalau listing di banyak exchange. Dari toko kriptonya pun sebetulnya kita bisa klik, misalnya tadi kita Kisu Inu, kita bisa cek nih, di sini sudah masuk di mana aja. Ini di market, di sini bagian market ini udah langsung keluar. See all market, makanya semuanya bisa keluar. Nah, ini udah listingnya banyak sekali. Setidaknya kalau untuk kasus Kisu Inu ini cukup menjanjikan karena sudah di listing ke banyak exchange. Kurang lebih seperti itu. Bandingin kalau misalnya kita ngomong Buff Dogecoin ya. Misalnya saya bandingin ini bukan berarti Buff ini lebih jelek ya, enggak. Tapi dari sisi resiko setidaknya Buff ini lebih gede dibanding Kisu, karena di sini kalau kita lihat dari segi marketnya, ini dia cuma dijual di PancakeSwap ya, baru di sini ya. Perbandingannya kurang lebih jelas kalau kita milih koin token. Bukan soal masalah keuntungan, sekali lagi bukan masalah keuntungan maupun resiko, tapi lebih kita meminimalisir kalau kita istilahnya mau trading dalam jangka waktu yang lebih panjang antara Kisu Inu dan Buff Dogecoin. Ini hanya sebagai pembanding dari segi udah dirilis di market mana aja itu. Lanjut, kalau sudah lihat di exchange-nya, yang berikutnya adalah audit. Ini yang paling penting ya sebetulnya. Kalau teman-teman cek, audit ini nggak bisa kok sekedar kita lihat di coinmarketcap.com atau CoinGecko gini, belum tentu ada tulisannya. Tapi kalau misalnya kita bisa utamakan yang seperti ini. Saya kasih contoh lagi yang Kisu. Kenapa kok Kisu terus nih? Karena Kisu ini sudah memenuhi banyak poin-poin yang saya sebutkan tadi dari atas ya. Di sini ada audit Certix. Saya buka Certix-nya ya. Jadi Certix itu apa? Certix itu lembaga audit, intinya perusahaan audit. Nah, di sini langsung keluar security score-nya. Nah, ini 86. Jadi perinciannya seperti apa, skornya ini gimana, teman-teman bisa cek sendiri dari Certix-nya, masuk ke certix.org. Nah, ini ada laporan Kisu. Ini masalah keamanannya seperti apa. Skynet ini dipantau 24 jam, ini 24 jam performanya seperti apa, teman-teman bisa lihat informasi yang lengkap dari segi keamanan dari sisi Certix. Kenapa kok kita bisa lihat seperti ini? Karena Kisu Inu sudah disertifikasi oleh Certix, yang artinya dari segi keamanan setidaknya lebih aman. Intinya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nggak mau repot,
mau cari token micin yang udahlah cari yang sudah di audit Certik aja biar lebih aman. Teman-teman tinggal buka Certiknya, terus tinggal lihat aja di sini yang masih murah, yang market cap-nya masih rendah apa, tinggal langsung pilih dari sini. Ini jauh lebih menjanjikan dibanding teman-teman klik satu-satu yang ada di CoinMarketCap maupun di CoinGecko. Jadi bisa masuk ke Certiknya langsung. Cari aja yang marketnya masih rendah, berarti kan masih murah tuh, masih menjanjikan untuk hold atau bagaimana. Teman-teman bisa masuk langsung ke Certiknya. Lantas, kalau misalnya nggak diaudit oleh Certik bagaimana? Nggak apa-apa, setidaknya sudah pernah diaudit. Misal, kalau kita cek di sini di halamannya buff.coin, itu ada tulisannya audit. Ini saya nggak download karena saya posisinya sudah ngerti kalau ini disertifikasi oleh DesertSwap. Ya, DesertSwap memang tidaklah sebagus Certik, cuman setidaknya sudah diaudit, itu poinnya ya. Kalau kita buka DesertSwap, itu teman-teman nanti bisa cek juga. Nah, teman-teman bisa lihat DesertSwap itu seperti apa, finance. Kalau kita lihat webnya juga cukup menjanjikan, cukup lengkap. Teman-teman bisa lihat recent audits-nya. Nah, ini sama halnya sama Certik tadi. Kalau teman-teman males nih mau ngeklik satu-satu token mana yang bagus, dicek semuanya, ya gampang. Masuk ke perusahaan auditnya aja, klik aja yang sudah diaudit perusahaan itu apa, pilih dari situ langsung. Nah, itu lebih mendingan dibanding milih langsung dari coinmarketcap.com. Nah, di sini ada banyak nih pilihannya token yang sudah diaudit oleh DesertSwap. Nah, teman-teman bisa cek ya. Dan itu semuanya poin-poin cara memilih token micin yang setidaknya lebih aman, meminimalisir resiko scam. Scam itu apa? Scam itu penipuan. Rug pull juga istilahnya tarik karpet. Jadi tahu-tahu kayak Squid Game kemarin tuh dananya langsung ditarik, harga koinnya ambles turun, udah hilang gitu aja, para investornya nggak bisa jualan. Nah, itu untuk meminimalisir scam dan rug pull itu caranya bisa seperti ini ya, seperti yang saya jabarkan dari awal tadi. Nah, untuk yang terakhir kalinya, bagaimana nasibnya Buff Dogecoin? Nah, kalau menurut pandangan saya pribadi, setidaknya sampai detik ini, di jam video ini dibuat di sekitaran 2:30, saya sudah cross check ke teman-teman yang ada di grup juga, ini Buff Dogecoin masih bisa di withdraw. Dan kalau kita lihat tadi di posisinya di bscscan.com itu, kita ulang lagi ya. Jadi kalau di bscscan.com itu apakah di komennya itu ada komen-komen yang negatif? Nah, ini kita bisa cek di sini. Kalau teman-teman cek di sini, tadi juga sudah saya cek, itu nggak ada komen-komen yang negatif, masih nggak ada dan bisa di withdraw. Artinya apa? Setidaknya untuk saat ini Buff Dogecoin itu masih aman. Holdernya juga udah 97.000, ini udah cukup besar ya untuk sebuah token yang masih baru. Ini transaksinya bisa keluar masuk, itu masih aman, kuantitinya juga besar-besar, masih oke. Komennya juga bagus ya. Untuk sementara ini menurut saya Buff Dogecoin masih aman. Dan kenapa kalau masih aman? Kemarin koreksinya jauh sekali turunnya. Kita bisa buka dari chartnya ya. Nah, kalau kita buka dari chartnya, ya wajar ya, dia naiknya itu dalam seminggu sudah ribuan persen ya. Kita cari di token micin manapun kenaikan yang seperti ini dan masih bisa dijual maupun beli secara lancar, itu juga belum tentu sering-sering. Dan wajar kalau naiknya udah ribuan persen dan koreksinya juga dalam, itu adalah hal yang wajar. Dan dalam analisa teknikal, koreksi itu diperlukan untuk dia naik lebih tinggi. Tapi apakah ini bakalan naik lebih tinggi? Hanya waktu yang bisa menjawab. Apakah ini sebuah penipuan atau enggak? Hanya waktu juga yang bisa menjawab. Dan kalau teman-teman tanyakan ke saya, apakah koin micin layak untuk dibeli? Ya. Tapi kalau Anda nggak siap dengan resikonya, atau nggak siap uang Anda hilang, atau bahkan sampai menyalahkan yang kasih saran, mendingan nggak usah ambil koin micin, ambil yang pasti-pasti ada aja. Bisa ambil BTC, bisa ambil Ether, bisa ambil ADA, dan lain sebagainya, daripada teman-teman ngambil koin micin nih tapi nggak siap dengan resiko koin hilang. Intinya seperti itu video terpanjang yang pernah saya buat. Caranya transaksi koin
micin bagaimana, kebanyakan teman-teman banyak yang pakai Trust Wallet atau Hotbit. Nah, caranya gimana sudah banyak di YouTube, saya nggak akan menjelaskan di sini caranya, tinggal teman-teman search di YouTube aja cara transaksi Trust Wallet atau Hotbit, bisa teman-teman cek atau bisa masuk ke grup Telegram untuk tanya di situ. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan dengan poin-poin di atas teman-teman jadi lebih bisa menganalisa atau meminimalisir resiko yang ada di koin micin. Dan jangan lupa kalau naiknya sudah tinggi jangan lupa take profit ya. Intinya seperti itu, jangan pernah nyalain yang ngasih rekomendasi. Segitu dulu, resiko ditanggung penumpang. Salam cuancuk.